Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Beberapa minggu ini kita sudah mendengar firman Tuhan, dan dengan topik firman Tuhan yang kita dengar yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah. Baik di hari Minggu maupun di tengah minggu, saya atau firman Tuhan yang sudah kita dengar yaitu berjaga-jaga dan berdoalah. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Masih ada kaitan dengan firman Tuhan pada minggu yang lalu. Saudara Riko boleh tutup pintu belakang. Nah, firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini, bagaimana ciri-ciri orang yang berjaga-jaga. Ya, jadi firman Tuhan beberapa minggu ini kita dengar berjaga-jaga dan berdoa, dan sekarang kita akan lihat ya seperti apa indikasi orang yang berjaga, ya seperti apa. Nah, itu yang kita melihat ciri-ciri orang yang selalu berjaga-jaga. Karena saya sudah katakan yang dimaksud berjaga-jaga bukan seperti seorang security yang berjaga itu komplek terus ya. Tapi kita akan lihat ya seperti apa ciri-ciri yang dimaksud oleh firman Tuhan tentang berjaga-jaga. Mari yang pertama kita melihat ciri yang pertama orang yang berjaga-jaga, yaitu dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Kita akan lihat yang pertama tentang ciri-ciri orang yang selalu berjaga-jaga yang dimaksud oleh firman Tuhan pada beberapa minggu ini yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Haleluya. Sekali lagi 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Ya. Sudah mendapatkan semua? Yang sudah mendapat boleh katakan haleluya. Sepertinya belum semua. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat-ayat ini ya. Kita berdiri bersama-sama. Kita mulai baca 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58 ya. Dalam hitungan yang ketiga kita membaca bersama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan biarlah selalu dalam bekerja Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Kita akan melihat bagian yang pertama tentang ciri-ciri orang yang berjaga-jaga. Ayat firman ini berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam bekerja Tuhan. Kita mau bahas tentang soal giat. Kata giat itu sama dengan apa? Selalu apa? Aktif. Orang itu selalu aktif dalam bekerja Tuhan. Nah, firman Tuhan yang sudah kita dengar beberapa minggu ini berbicara atau mengingatkan kita untuk pentingnya berjaga-jaga. Dan hari Minggu kemarin firman Allah yang kita dengar, apakah Tuhan datang seperti pencuri? Nah, kita sudah dengar jawabannya. Ya. Sekali lagi, firman Tuhan hari Minggu, apakah Tuhan datang seperti pencuri? Dan jawabannya ternyata Tuhan datang seperti pencuri. Jawaban Alkitab bagi mereka yang tidak berjaga-jaga. Jadi ya, jawaban yang pertama ya, bagi mereka yang tidak berjaga-jaga Tuhan akan datang, dan itu sudah dijawab oleh Alkitab. Tetapi bagi yang berjaga-jaga, jawaban Alkitab, dia tidak akan dicontohkan dalam Injil Matius. Dia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar oleh pencuri. Sebab itu dia terus berjaga-jaga. Jadi
ayat firman Tuhan berkata bahwa Tuhan datang seperti pencuri. Makanya kita sudah baca semua itu ayat yang berhubungan dengan Tuhan datang seperti pencuri. Dan dalam semua ayat yang kita baca selalu dihubungkan dengan apa? Berjaga-jaga. Artinya kalau engkau tidak mau Tuhan datang kepadamu seperti pencuri, engkau harus berjaga-jaga. Sebab Tuhan datang, dia tidak kasih tahu. Alkitab berkata, waktunya tidak diberitahu. Tapi bagi orang yang selalu berjaga, yang selalu was-was, dia tidak akan mengalami hal itu. Kenapa? Karena dia selalu berjaga. Nah, hari ini kita akan melihat, yaitu yang pertama, bagian yang pertama dari ciri-ciri orang yang berjaga-jaga. Yaitu yang pertama, dia selalu diam. Di sini dikatakan begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hari-hari ini saudara, di luar sana dunia begitu giat, ya. Dunia begitu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tetapi saudara-saudara, yang dimaksud oleh ayat ini, yaitu kita selalu giat di dalam Tuhan. Selalu kita giat dalam Tuhan. Sebagaimana Alkitab ini berkata bahwa jangan goyah dan giat selalu, semangat. Ya, agar tetap aktif terus. Ya. Nanti juga ada beberapa hal yang nanti kita akan dengarkan sehubungan dengan ayat ini. Ya. Jadi yang pertama tadi, giatlah selalu, karena ayat-ayat yang kita baca ini berhubungan satu dengan yang lain. Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua, ciri-ciri umat Tuhan yang selalu berjaga-jaga. Kita lihat dalam Roma pasalnya yang ke-12. Saya agak cepat sedikit menyampaikan. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-11. Nanti sama-sama lagi kita baca ayat ini, supaya kita semua terberkati oleh firman Tuhan. Roma 12 ayat 11. Haleluya. Semua pada sudah siap. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagian yang kedua, ciri-ciri orang yang berjaga-jaga. Alkitab berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu, roh yang ada pada kita, tetap menyala-nyala. Selain kata menyala-nyala, tetap berkobar. Ini diumpamakan seperti sebuah obor. Lampu obor itu tetap berkobar, tetap menyala. Ya. Jadi firman Tuhan katakan di sini bahwa biarlah roh kita jangan kendor. Berbicara tentang janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kata kendor artinya saudara, dia tidak kencang lagi. Ya. Seperti bau udah kendor. Ya itu dah. Kalau namanya udah kendor. Ya. Semua kalau namanya sudah kendor itu sudah kurang bagus. Makanya Alkitab berkata di sini, dia katakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala. Harus tetap menyala. Ya. Menyala itu sama dengan semangat. Ya. Bagian yang pertama, tetap giat. Ya. Tetap aktif terus dalam pelayanan, dalam pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Jumat kemarin saya sedikit menyinggung begini. Tuhan kalau mengizinkannya hanya untuk mengacaukan keadaan, itu enggak terlalu susah. Ya, tidak susah, enggak seperti manusia harus dirancang bertahun-tahun. Kalau Tuhan sedetik pun itu bisa terjadi. Contohnya apa? Ya, kita lihat
peristiwa tentang perang antara Rusia dan Ukraina. Begitu Tuhan mengizinkan itu terjadi, saudara. Kita melihat ya dalam dalam khususnya mereka yang bergerak di bidang bisnis atau ekonomi, ya, belakangan ini kita mendengar berita, saudara, ya, mengalami kegoncangan, ya, karena barang-barang naik, ya, bahkan ada kemungkinan, ya, BBM juga kalau misalnya ini perang terus terjadi, ya, kemungkinan juga akan mengalami kenaikan, ya, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi firman Tuhan hari-hari ini tentang berjaga-jaga itu penting sekali. Ya. Sebab kita tidak tahu, saudara, apa yang akan terjadi di 1-2 hari ke depan, minggu ke depan, bulan ke depan. Kita tidak tahu, saudara. Ya. Kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu bahwa hal-hal apa saja yang kita hadapi nanti. Ya. Kalau hari-hari ini mungkin, ya, kalau untuk hari-hari ini mungkin khususnya ibu-ibu, ya, sedang direpotkan, ya, di mana-mana, ya, kita lihat juga di tayangan televisi, di mana-mana berita sekarang orang berjubel-jubel, saudara, bukan untuk berjubel-jubel untuk mendapat THR, tapi berjubel-jubel hanya untuk mendapatkan 1-2 liter minyak, ya, minyak goreng, saudara, ya. Dan hari ini kalau saya tidak salah di Alfamart kita, sampai itu petugas itu sudah kejepit, ya, sudah berteriak, saling dorong, ya, yang di dalam lagi menutup, yang di luar sudah tahan, sudah tahan mendapatkannya karena begitu banyak orang, tapi dia tidak kebagian. Belum lagi tempat-tempat lagi kita lihat, ya, itu antrian itu udah waduh, baru kali ini saya melihat antrian sedikit panjang, ya. Bukan cuma panjang, bahkan diputar-putar, saking udah nggak cukup kalau satu, jadi bikin gimana caranya, ya. Wah, sudah kapan nyampe, sudah, ya. Bahkan ada yang ditanya dari pagi-pagi udah datang, sudah. Yang lebih parahnya lagi, udah antri berjam-jam, nggak kebagian, sudah. Pulang kesal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang saya katakan, kita tidak tahu, saudara, situasi apa. Sebab keadaan sekarang dalam waktu yang singkat bisa berubah. Cepat sekali perubahan-perubahan itu terjadi dalam hanya beberapa waktu saja. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, saya sudah katakan kita percepat, ya. Yang ketiga, 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-19. Apa ciri-ciri orang yang selalu berjaga-jaga? Ayat-ayat yang kita baca berkaitan satu dengan yang lain, ya. Semua ada hubungannya. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ayatnya paling pendek, sangat pendek, ya. Bersama-sama kita baca, haleluya. Haleluya. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 19 bersama-sama. 2, 3. Janganlah padamkan roh. Ulangi. Janganlah padamkan roh. Singkat tapi berbobot, ya. Janganlah padamkan roh. Kalau dalam ayat sebelumnya dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Ayat ini ditambahkan jangan sampai roh kita padam. Kenapa, saudara? Karena ada contoh dalam Alkitab tentang ayat ini. Ayat ini ada contoh yang real dalam Alkitab. Saudara nanti boleh baca di rumah. Injil Matius pasalnya yang ke-25 mulai ayat 1. Di situ Alkitab menjelaskan 10 anak darah. Saudara, bahasa Alkitab, kalau saudara temukan ada kata anak darah, ini bahasa Alkitab, ya. Itu artinya anak gadis. Itu belum menikah, itu pengertian. Nah, dalam Injil Matius pasal 25 tentang 10 anak darah, itu adalah menggambarkan kehidupan gereja di akhir zaman.
Dan di dalam Injil Matius itu terbagi dua. Alkitab yang berkata begini, 5 di antaranya bodoh, 5 di antaranya bijaksana. Rupanya yang 10 ini terbagi dua. Yang 5 dikategorikan Alkitab yang berkata itu bodoh. Tapi yang 5 dikategorikan Alkitab itu bijaksana. Setelah saya membaca, kenapa ini bodoh, kenapa ini bijaksana? Apa itu? Apa yang dimaksud oleh Alkitab tentang bodoh dan bijaksana? Setelah saya membaca di dalam Injil Matius 25, yang bodoh membawa pelita kata Alkitab, tetapi tidak membawa minyak, sehingga akhirnya pelita mereka hampir padam. Ya, artinya masih nyala tapi sudah mau padam. Artinya sedikit apa angin bertiup itu udah akan mati. Tetapi 5 anak darah yang bijaksana, Alkitab yang mengatakan membawa minyak, membawa pelita dan juga membawa minyak dalam buriku. Sehingga 5 anak darah yang bijaksana ini, ya, sekali lagi 5 anak darah yang bijaksana, mereka membawa pelita dan pelita mereka tetap menyala. Sedangkan 5 anak darah yang bodoh dikatakan oleh Alkitab hampir padam, sudah mau mati. Nah ini sudah mau mati. Ini adalah gambaran kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman, yaitu pelita yang hampir mati, mau padam, dan pelita yang tetap menyala-nyala. Dan tadi kita sudah baca tentunya di dalam kitab Roma, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi ini ayat saling berkaitan semua. Di Tesalonika 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita, ada 3 dimensi dalam kehidupan manusia. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, ini kita melihat. Seringkali apa ada orang tubuhnya hidup, jiwanya hidup, tapi kadang-kadang rohnya sudah mau mati, sudah mau padam. Dan saya pernah jelaskan kepada jemaat Tuhan di tempat ini bahwa ketiga dimensi kehidupan manusia ini masing-masing ada kebutuhannya. Contoh, kalau tubuh dia butuh makanan, dia butuh istirahat. Tubuh ini juga nggak boleh ini. Memang harus di mana ada jam-jam tertentu dia beraktivitas. Tapi juga ada waktu dia mesti istirahat. Makanya di dalam kehidupan kita manusia, kita kenal ada siang dan ada malam. Ya, Tuhan menciptakan ini dengan keseimbangan. Ya. Sekali lagi, Tuhan menciptakan ini dengan keseimbangan. Artinya pada siang hari manusia beraktivitas, tapi pada malam hari manusia beristirahat. Nah, sekarang yang kedua yaitu jiwa. Nah, jiwa ini ada kebutuhan. Yang saya tahu di dunia ini yang saya tahu hanya ada 2 jenis rumah sakit. Rumah sakit untuk tubuh, penyakit tubuh, dan ada yang namanya rumah sakit jiwa. Iya apa ya? Nggak ada saudara yang pernah dengar rumah sakit roh? Ada? Pak Jen, pernah dengar? Apa ada rumah sakit roh? Nggak ada. Rumah sakit tubuh ya banyak kan? Itu puskesmas itu untuk rumah sakit tubuh. Ya. Rumah-rumah sakit besar yang kita kenal di Jakarta itu untuk tubuh, penyakit tubuh. Nah, bagi mereka yang sudah mengalami bukan tubuh sehat, tapi yang ini agak sedikit terganggu, nah bukan di sini tempatnya ada khusus yang dinamakan rumah sakit jiwa. Makanya
dikasih nama. Kalau di daerah Jakarta, kalau kata yang di apa Grogol ya kalau nggak salah. Di Grogol, ya sudah. Ya sama dengan di apa di apa benar juga gitu. Kalau misalnya kalau ada orang yang lagi ini itu ya udah sebut lagi ya gitu tempatnya sudah. Ya kalau ini di apa Grogol. Nah tapi kalau nggak ada rumah sakit loh. Nah pertanyaan saya, wah bahaya dong. Kalau jiwa terganggu sakit juga ada rumah sakit. Tapi kalau bagaimana? Ini pertanyaan kita pada hari ini. Karena tidak ada dokter apa? Dokter penyakit roh nggak ada. Kalau dokter penyakit jiwa ada. Nggak mungkin rumah sakit jiwa ada kalau nggak ada dokternya. Kalau rumah penyakit tubuh ya banyak, ahli jantung ada, ahli penyakit dalam yang lain ya, dan ahli bedah dan sebagainya, ahli mata dan sebagainya. Banyak dokter gigi. Tapi kalau sudah penyakit roh, bagaimana sudah? Nggak ada rumah sakit. Nah yang saya ingin sampaikan, roh itu memang tidak ada rumah sakitnya. Tapi untuk memotivasi ada tempatnya. Tempatnya di mana? Datang kepada Tuhan. Amin. Itu tempat. Kita datang di tempat ini supaya apa? Supaya roh kita tetap menyala-nyala. Artinya memang tidak ada rumah sakitnya. Tapi kalau kita mau supaya roh kita tetap menyala-nyala, datang kepada Tuhan, datang bersekutu, datang memuliakan nama Tuhan, maka roh kita akan menyala-nyala. Haleluya. Nggak ada sudah. Karena apa? Karena tidak ada rumah sakitnya. Kalau toh ada orang di luar sana duitnya banyak banget, kebanyakan duit. Tapi kalau dia mengalami penyakit roh, siapa yang mau apa-apa? Ya. Kalau dia terlalu banyak berpikir karena uangnya banyak, terus dia mengalami gangguan jiwa, ada rumah sakit jiwa. Tapi kalau rohnya yang mau mati, di mana dia akan berobat itu sudah? Tidak ada cara lain. Datang di kaki Tuhan. Datang di kaki Tuhan. Di situ roh kita. Nah, saya sudah katakan bahwa ketiga dimensi ini, tubuh, jiwa, dan roh, masing-masing punya kebutuhan. Tadi saya sudah katakan, tubuh butuh makan. Ya. Nah, kadang-kadang tubuh kenyang, belum tentu roh kita kenyang. Belum tentu juga jiwa kenyang. Karena makanan itu hanya untuk tubuh. Apalagi lagi sumpah nih, selama pandemi nggak kemana-mana nih, pengen pergi bikin keluar. Nah itu ininya sudah agak sedikit terganggu. Iya ibu-ibu, kalau udah sumpah di rumah, saya nggak katakan bahwa ibu mengalami gangguan jiwa, tidak. Maksudnya pengen refreshing, artinya biar disegarkan kembali. Ini itu jiwa itu sudah. Saudara pergi kemana-mana, saya mau tanya, pergi di tempat yang indah sekalipun, saya mau tanya, apakah tubuh nggak lapar? Ayo jawab. Ibu dulu ini shopping ke mall. Saya mau tanya, 3 jam muter-muter di mall, apalagi dengan sini. Ibu-ibu saya mau tanya, langsung kenyang? Halo ibu-ibu, langsung kenyang? Enggak kan? Kenapa? Karena itu bukan kebutuhan tubuh. Ibu-ibu pergi ke mall bukan kebutuhan tubuh, tetap harus makan. Saya mau tanya juga, ketika ibu-ibu pergi ke mall dan di tempat yang lain, apakah roh kenyang? Belum tentu juga, karena itu bukan kebutuhan. Ibu-ibu shopping setiap hari di mall, tidak ada hubungan sedikit pun dengan namanya kebutuhan roh. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Sebab itu saudara-saudara, karena tidak ada kebutuhannya dengan roh, maka itu, ini saya mau katakan saudara. Jadi kita perhatikan, tubuh itu punya kebutuhannya sendiri. Nah, apa jiwa itu punya kebutuhan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang minta refreshing ini, ya bapak-bapak ya kita jangan marah ya, memang karena kebutuhan jiwa itu penting. Saya nggak larang saudara kalau ada ibu, Pak mereka, saya mau ini dulu. Ya, memang itu penting juga saudara. Saya di kalau selagi ini, saya pergi ke kebun saudara. Kebetulan di dekat rumahnya Pak Jerry. Saya kalau dapat itu agak sejuk, ya, menghirup udara enak, terus
Nah itu dua kebutuhan saya. Badan juga langsung saya gerakan maraton. Jadi saudara, jadi dua saya di situ. Saya dapat tubuh dan jiwa. Ya, lihat pemandangan yang hijau-hijau saudara. Tapi sedikit pun nggak ada hubungannya dengan kebutuhan kok. Kan? Yang saya dapat karena saya bergerak, jadi ya berkeringat, sehat, ya itu yang saya dapat. Ya, saya dapat itu ya tubuh saya dan juga jiwa jadi tenang, lihat ya. Walaupun misalnya belum waktu pagi, tapi kalau dia punya buah keluar, baru dia sadar segar. Bentar lagi. Nah itu agak sedikit. Nah jadi kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan roh. Nah, paling saudara masih tanya ini yang ketiga. Yang pertama tadi sudah jawab, harus makan, tubuh, harus istirahat. Udah. Kalau lagi kurang enak, kasih vitamin kan. Ya. Baru jiwa, ya kalau agak sumpah bolehlah jalan-jalan dikit supaya ini jiwa kita fresh dikit. Ya udah. Terus yang ketiga mau dikasih makanan. Yang ketiga supaya roh kita tetap sehat. Sering datang di rumah, datang menyembah Tuhan, datang memuji Tuhan, datang berdoa, datang mendengarkan firman, supaya roh kita tetap menyala-nyala. Amin. Supaya roh kita menyala-nyala, supaya roh kita tetap berkobar-kobar. Cuma itu sudah. Ya. Cuma itu. Coba kasih bajai makan renebon, biarpun di panusulan renebon, dikasih pun bukan kaki meja yang pasti ya. Kaki itu yang ini saudara. Belum nggak ada hubungannya itu dengan roh. Ya tubuhnya. Enak. Karena yang cuma mau nikmati itu cuma lewat sini. Udah selesai. Coba deh. Habis itu makan satu buah yang asam. Habis makan itu yang enak tuh. Begitu mah. Asam yang ada. Yang enak udah hilang. Karena sih cuma lewat sini aja yang kan kira-kira gitu. Tapi itu buat kebutuhan tubuh. Tapi kebutuhan roh lain. Jadi bernembon itu nggak ada hubungan. Ya, Pak Jadi harus ingat itu ya. Nggak ada hubungan dengan roh. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang yang keempat. Apa ciri-ciri orang yang selalu berjaga-jaga? Ini yang terakhir keempat. Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima, ayat 14, 15, 16 dan 17. Efesus. Efesus pasalnya yang kelima, ayat 14, 15, 16 dan 17. Saya bacakan buat kita semua. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, sebagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagian yang terakhir ini, bagai apa ciri-ciri orang itu berjaga-jaga? Ayat ini berkata, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Ayat bagian terakhir, kita harus bangun. Kita harus bangun. Ya, sebagaimana ayat ini berkata, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkit. Kita harus bangun. Kita harus bangkit. Ya. Apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, mari kita harus bangun. Kita harus bangkit. Bangkit dari kelemahan tubuh. Bangun dari pergumulan dan persoalan kita. Jangan terpuruk. Apapun keadaan itu, berjaga-jaga. Salah satu ciri-cirinya,
orang itu harus bangun. Orang itu dia tidak tidur. Kenapa? Karena dia selalu mau berjaga-jaga dengan Tuhan. Hari-hari ini Alkitab tadi kita sudah baca, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa maksud ayat ini? Saudara, menghadapi keadaan sekarang, kalau kita tertidur, pengertian ayat ini tertidur secara rohani, kita tahu kita akan menghadapi ke depan ini begitu banyak masalah yang akan kita hadapi, yang akan menimpa dunia ini. Beberapa waktu lalu kita sudah membaca di dalam beberapa ayat di Injil Lukas. Bahkan kalau di Injil Lukas pasal 21, di situ dikatakan begini, banyak orang mati ketakutan sehubungan dengan apa yang terjadi dan menimpa dunia ini. Orang itu mati bukan karena ditembak, orang itu mati bukan karena dia kelaparan, tapi ternyata orang bisa mati karena ketakutan. Ketakutan dengan apa? Kata kita, dengan sehubungan dengan apa yang menimpa dunia ini. Nah, persoalannya, bagaimana respon kita kalau keadaan-keadaan yang dicatat oleh Alkitab itu akan terjadi? Saya hanya mau katakan hari ini, seperti dalam ayat yang kita baca, bangunlah dari tidur dan bangkitlah saudara. Apapun itu, apapun keadaan kita saat ini, kita harus bangun saudara. Apapun keadaannya, jangan punya alasan, wah ini saya lagi punya masalah. Persoalannya, kalau sepanjang tahun ini engkau punya masalah, apakah sepanjang tahun ini juga engkau akan tidur? Apakah sepanjang tahun ini juga engkau akan engkau nggak mau bangkit? Berarti tidak ada alasan bagi kita untuk tidur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau bangkit. Dan di situ dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17 dia berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus mengerti, kita harus tahu kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Kita harus tahu. Kehendak Tuhan yaitu memuliakan Tuhan. Kehendak Tuhan yaitu menyembah Tuhan. Kehendak Tuhan yaitu mendengarkan firman Tuhan. Kehendak Tuhan yaitu Daud berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Hari-hari ini kita tidak akan tenang kalau kita jauh dari Tuhan. Yang membuat kita tenang kalau kita dekat dengan Tuhan. Dan saya mau katakan saudara, bahwa apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini saudara, semua sudah seizin Tuhan. Jangan pernah berkata begini, Tuhan tahu gak ya yang terjadi ini? Jangan-jangan Tuhan lupa lagi. Saudara, apapun yang terjadi di dunia ini, entahkah itu fenomena-fenomena alam. Fenomena alam itu banyak. Apakah itu peperangan? Itu semua sudah seizin Tuhan. Sudah seizin Tuhan. Dan saya mau katakan, saya mau tutup khotbah saya dengan mengatakan begini. Di balik peperangan yang terjadi khususnya di Rusia dan Ukraina, ada satu penggenapan yang jelas itu terjadi. Sekali lagi, ada satu penggenapan firman Tuhan yang jelas-jelas banyak ayatnya dan itu terjadi. Apa itu? Ya, penggenapan peperangan ya sudah dibuatkan. Tapi maksudnya setelah terjadi itu peperangan, ada satu nubuatan dalam Alkitab, banyak ayatnya mencatat dan itu terjadi. Apa itu? Pulangnya orang-orang Yahudi ke tempat asal mereka. Karena ayat itu banyak mencatat tentang pulangnya, dikumpulkannya orang-orang Yahudi. Dan itu saudara salah satu nubuatan yang sedang digenapi. Dan menurut Alkitab, jangan salah, sebelum Tuhan datang, bangsa ini harus berkumpul. Mereka harus berkumpul dan Tuhan akan kumpulkan dengan cara Tuhan. Terus makanya saya katakan, apa yang terjadi itu sudah seizin Tuhan. Kenapa? Karena dengan cara itu orang-orang Yahudi nggak perlu dipaksa-paksa, nggak perlu dipanggil-panggil, mereka keluar sendiri dan mereka cari tempat asal mereka. Dan itulah yang terjadi sekarang.
Dan itu yang saya katakan, di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.